Mari kita angkat anggul di atas kepala kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan di antara darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Dijadikan baru. Dijadikan baru. Dijadikan baru. Haleluya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari saya undang Dr. Gigi Rika untuk memimpin doa untuk firman Tuhan. Nanti Lai Arjon langsung ambil alih untuk hostnya. Ketik 112233 langsung klaim hostnya ya. Silakan Dr. Gigi Rika. Makasih. Oh, Pak, apa ya? Pimpin kita untuk doa sebelum firman Tuhan dibagikan. Silakan Dokter. Oh, Pak, saya lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Baik, kalau dulu. Ibu Desi, Sidoarjo. Lihatin aja, Pak. Makasih Tuhan. Makasih. Sis Desi, videonya masih di mute. Ya, halo Shalom. Maaf, suaranya pecah. Oh, tapi suara Sis Desi sini jelas loh. Saya dengarnya pecah, kecil, nggak begitu jelas. Oh iya, nggak apa-apa Sis, pimpin aja kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena saat ini kami berkumpul bisa memuji muliakan nama Tuhan, semuanya untuk menyenangkan dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya firman itu terus menjadi bibit-bibit yang akan berbuah suatu saat sehingga buah itu bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah urapi Pak Arjon yang membawakan firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini terus memberikan bau-bau yang harum, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Bapa yang di surga, berikan cuaca yang indah, berikan supaya internet tidak terganggu, sehingga segala acara ibadah ini berjalan dengan lancar dan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon kiranya urapan-Mu nyata atas hidup kami ya Tuhan. Beri kami buka pintu hati kami ya Tuhan, sehingga Roh Kudus masuk ke dalam hati kami ya Tuhan dan terus bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman lain yang nggak ikut ibadah ya Tuhan, tolong mereka agar supaya mereka juga mau rindu akan Tuhan, sehingga nanti ketika ada rekaman mereka pun mau mengikutinya. Semua ini kami panjatkan dan kami doakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Silakan, Lai Arjon. Ya, salam. Shalom. Shalom. Suaranya jelas nggak? Jelas. Jelas, Le. Suaranya jelas, gambarnya juga jelas, jernih, puji Tuhan. Pokoknya high definition deh. Ya, Adi. Saya kan kurang paham. Host itu kan bisa buat apa namanya ditampilkan sampai tadi yang waktu latihan, untuk ke depan lah kita kita lihat siapa yang bersaksi. Tadi gambarnya kecil dia. Jelas suara saya ya, teman-teman ya? Jelas. Jelas. Ya, orang yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih. Saya diberi lagi kesempatan sore hari ini untuk memberikan firman Tuhan buat kita. Firman Tuhan itu pedang bermata dua, ya, dan firman itu siap untuk siapa yang menyampaikan dan juga untuk siapa yang menerima. Jadi biar sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ketika saya pelajari, saya tanya dulu kepada diri saya, kira-kira apakah saya sudah melakukan firman ini apa belum begitu? Jika belum, saya minta ke Tuhan supaya Tuhan tolong saya, memampukan saya untuk bisa melakukan firman Tuhan itu. Sehingga saya bukan hanya sekedar menyampaikan. Iya, saya tidak Tapi mendengar. Suaranya ke ini ya? Suaranya bagus kok, Le, di sini. Oh ya, di sini muncul-muncul ya. Ada ininya. Kalau di sini bagus suaranya. Ya. Mungkin bisa dicek, Le. Aku juga sering kayak gitu, baterainya. Kalau dia udah setengah charger. Iya. Masih full ini, masih full. Oh, kalau masih full berarti mungkin ada gema dari ini, suara, pantulan suara. Oke. Sini bening, Le. Ya. Saya mau khotbah apa ini? Tema khotbah kita sore hari ini saya beri judul yaitu hidup bersama sebagai keluarga Allah. Amin. Nah, tentu hidup bersama sebagai keluarga Allah itu dibutuhkan kesehatian. Dibutuhkan kekompakan, ya. Sekarang kita mau belajar dari firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua. Mungkin Bapak Ibu sudah membacanya karena ketika pengumuman Zoom ini ayat firman Tuhannya sudah saya berikan. Sehingga ketika kita nanti baca, kita semakin gampang untuk memahami dan mengerti arti daripada firman Tuhan itu. Kita ambil dari Filipi pasal yang kedua, pasal yang pertama sampai dengan pasal ayat yang ke-8. Saya minta satu orang untuk membaca dengan suara yang keras. Biasanya Ibu, siapa ini yang kencang suaranya? Ibu Inang Sinang Lesmawan. Inang Lesmawan. Ayo, satu orang. Filipi 2 Ayat 1 sampai 8. Filipi pasal Filipi 2. 2 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amen. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Demikian Amin. firman Tuhan. Bro Diman yang sudah membacakan firman Tuhan. Nah, hidup bersama sebagai keluarga Allah tentu kita memiliki tujuan, yaitu bagaimana supaya kehidupan ya di dalam keluarga Allah itu, atau kehidupan di dalam sebuah komunitas, kehidupan di dalam sebuah tubuh Kristus itu bisa terpelihara dengan baik. Mempersatukan orang itu bukan hal yang sulit, itu adalah hal yang gampang. Kalau kita melihat ya seperti orang Batak itu ya, karena saya orang Batak, saya contohkan orang Batak yang merantau itu, kemanapun dia merantau, itu memiliki kerinduan untuk bersatu. Dia mencari teman-temannya orang Batak, dan mereka membuat suatu persatuan dan persekutuan. Nah, tetapi masalahnya bagaimana untuk mempertahankan keutuhan daripada sebuah komunitas. Ini yang perlu kita pelajari pada sore hari ini. Itu fakta atau sejarah itu membuktikan, saudara, ya, bahwa ancaman yang terbesar dari kesatuan dan persatuan itu bukan berasal dari luar, tetapi itu justru datangnya dari dalam, ya. Perselisihan, pertengkaran, beda pendapat yang datangnya dari dalam itu sangat efisien, sangat efektif untuk membuat kesatuan dan persatuan itu bisa hancur, saudara, dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh yang datangnya dari luar. Jadi pertengkaran yang ada dalam komunitas itu sangat berdampak untuk membuat yang namanya sebuah perpecahan di dalam suatu komunitas. Itu sebabnya Paulus melihat jemaat di Filipi sudah mulai muncul yang namanya keegoisan di dalam diri mereka. Sudah mulai muncul di dalam kehidupan mereka mempertahankan pendapat pribadi mereka. Sehingga Paulus mengingatkan, ya, Paulus mengingatkan mereka supaya mereka tidak mementingkan kepentingan masing-masing. Nah, masalah yang terbesar itu adalah jika orang mencari-cari kepentingan dan puji-pujian, hal ini akan membuat yang namanya perpecahan di dalam sebuah komunitas. Di ayat yang keempat juga dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Bolehkah memperhatikan kepentingan sendiri? Boleh. Tapi jangan hanya mementingkan, jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Nah, kepentingan orang lain juga perlu. Nah, inilah masalah yang timbul di dalam sebuah komunitas, sehingga hidup bersama sebagai keluarga Allah itu bisa tidak harmonis, Bapak Ibu. Tidak ada kerukunan, ya, tidak terpelihara.
Itu kita bisa lihat di dalam komunitas-komunitas yang ada. Setelah adanya COVID ini, banyak kita lihat grup-grup ya, grup-grup yang sepaham, sehingga mereka membuat komunikasi, membuat komunitas, tetapi di tengah jalan itu pecah. Kenapa? Karena itu tadi, karena masing-masing anggota itu mencari-cari kepentingan diri sendiri. Masing-masing anggota ingin dipuji, masing-masing anggota hanya mementingkan kepentingannya. Nah, ini jelas Paulus ingatkan mereka di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kemudian di ayat yang kedua memang dikatakan di situ supaya kita sehati sepikir, ya, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dalam satu tujuan. Ini penting dalam sebuah komunitas. Tetapi ini tidak maksimal apabila orang itu hanya mementingkan diri sendiri, seperti yang saya katakan tadi. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu hal ini membuat kita sebagai umat Tuhan merasa prihatin dengan keadaan itu. Kita juga melihat dalam sejarah gereja bisa terpecah-pecah. Begitu banyak sinode-sinode, begitu banyak sekte-sekte yang ada. Kenapa hal itu bisa muncul? Karena orang memiliki keegoisan di dalam kehidupannya. Orang hanya mempertahankan apa yang dia katakan tanpa mau mendengarkan orang lain. Terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, akhirnya pecah. Maka kesatuan dan persatuan, hidup bersama sebagai keluarga Allah, tidak mengalami, tidak terpelihara dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi hari ini kita belajar apa sih kunci daripada kesatuan dan persatuan itu di dalam sebuah tubuh Kristus, baik di dalam sebuah komunitas, termasuklah komunitas kita ini, yaitu grup Singa Yehuda, ya, yang kita dipertemukan oleh yang sebuah namanya kesamaan persepsi untuk tidak menerima tanda itu. Tetapi sekali lagi saya katakan, itu tidak cukup untuk membuat kita boleh terpelihara dengan baik. Tetapi yang terpenting, dan itu yang akan kita pelajari, apa kuncinya, saudara? Supaya kesatuan dan persatuan di antara kita, baik saudara di rumah, dalam keluarga, dalam komunitas yang saudara ikuti, terjalin terus kesatuan dan persatuan tanpa ada perpecahan. Amin. Nya ada di ayat yang kelima. Maaf saudara, agak batuk. Di ayat yang kelima. Coba Shirley ya, baca ayat yang kelima. Suaranya belum dibuka. Ayat mana, Pak? Ayat yang kelima. Filipi 2, ayat yang kelima. Kita mau mencari kunci daripada kesatuan dan persatuan di dalam sebuah komunitas, di dalam gereja Tuhan, sehingga kita bisa hidup bersama sebagai keluarga Allah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, ini kuncinya, saudara. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi artinya kesatuan sebuah komunitas hanya bisa dipelihara ketika masing-masing anggota menaruh jiwa Kristus di dalam jiwanya. Sekali lagi saya katakan, kesatuan komunitas atau kesatuan tubuh Kristus hanya bisa terpelihara apabila masing-masing anggotanya menaruh jiwa Kristus di dalam jiwanya. Amin. Amin.
Udah dapat kuncinya ya? Berarti kalau kita dapat kuncinya, ya berarti khotbahnya udah bisa selesai dong. Karena itu kuncinya, ya kan? Tahu Pak Iman. Kok singkat kali begitu. Ya, kita lanjut saudara ya. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kita harus bisa menaruh jiwa Kristus di dalam jiwa kita. Jika ini kita lakukan dalam hidup kita, maka percayalah, kesatuan dan persatuan di dalam komunitas itu akan terpelihara dengan baik. Amin. Amin. Tetapi masalahnya, jiwa Kristus yang seperti apa yang harus kita taruh di dalam jiwa kita? Ini yang akan kita pelajari. Sehingga saudara ke depan, kita semakin memahami posisi kita, saudara. Siapa kita sesungguhnya? Kalau kita lihat di ayat yang pertama dikatakan, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat. Ya. Apalagi ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Nah, jiwa yang seperti ini yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Ada nasihat. Saya dan saudara harus memiliki nasihat-nasihat kepada orang-orang yang memerlukan. Jika saudara memiliki anak, berikan nasihat-nasihat. Jika saudara seorang pemimpin dalam sebuah komunitas, berikan nasihat-nasihat yang membangun. Bukan gosip yang diperbanyak, ya. Tetapi nasihat itu yang harus kita berikan. Kemudian ada penghiburan kasih. Kita sesama anggota saling menghibur satu dengan yang lain. Bukan memojokkan. Bukan kalau ada seseorang curhat sama kita, si anu ini begini. Iya, memang dia begitu kok. Bukan demikian, saudara. Tetapi kita harus memberikan penghiburan dengan kasih. Ada persekutuan roh. Kita sebagai anggota, kita pribadi memiliki persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini jiwa yang harus ada dalam diri kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara, jiwa Kristus yang seperti apa lagi yang harus kita taruh di dalam jiwa kita? Di ayat berikutnya dikatakan, Sehati sepikir, ayat 6, yang walaupun dengan rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jiwa yang tidak berkeberatan untuk mengesampingkan hak dirinya. Jiwa seperti ini harus kita masukkan dalam jiwa kita. Di mana kita tahu bahwa Tuhan kita sesungguhnya Dia itu adalah Allah. Tetapi dikatakan di sini, yang walaupun dengan rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berbicara tentang hak, saudara, setiap manusia, setiap pribadi itu pasti berprinsip membela haknya, betul? Itu kan hak saya. Harus saya pertahankan mati-matian. Ya, memang hak itu harus kita pertahankan. Tetapi apakah Tuhan Yesus memiliki jiwa seperti itu? Bukankah Yesus bisa mempertahankan haknya sebagai Tuhan? Bukankah Yesus bisa mempertahankan haknya sebagai orang yang paling kuat? Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia rela, tidak berkeberatan untuk mengesampingkan hak dirinya sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat di Filipi sesungguhnya adalah jemaat yang baik. Mereka adalah jemaat yang taat. Mereka adalah jemaat yang takut akan Tuhan. Tetapi saudara Paulus melihat sudah mulai ada indikasi dari pemimpin-pemimpin jemaat di Filipi itu. Sudah mulai tumbuh benih-benih perpecahan. Itu sebabnya Paulus menasihati mereka, saudaraku.
Sudah mulai tumbuh di sana yang namanya mementingkan diri sendiri. Nah, jika hal ini, saudaraku, ada di dalam diri kita, maka setiap kita adalah orang yang berpotensi untuk merusak kesatuan dan persatuan di dalam hidup, di dalam komunitas. Maka kita harus, saudaraku, meniru apa yang Yesus lakukan, yaitu dia mengesampingkan haknya. Ada sebuah cerita, saudara, ya ini cerita nyata atau bukan, ya cocok untuk kita renungkan. Dalam sebuah komunitas kaum ibu, ada beberapa kaum ibu yang datang menemui gembalanya, mengabarkan bahwa terjadi perpecahan di tubuh kaum wanita. Terpecah menjadi dua kubu mereka. Dan bahkan sampai mereka ribut, sampai melakukan perlawanan secara fisik. Akhirnya gembalanya kaget. Masa bisa sampai begitu? Apa rupanya penyebabnya? Kok bisa sampai seperti itu para ibu? Para ibu ini agak enggan untuk menyampaikan apa penyebab mereka bisa terpecah, apa penyebab mereka jadi berkelahi. Tapi seorang ibu yang lain langsung menyampaikan kepada Pak Pendeta ini dengan agak malu, begini Pak Pendeta, sebenarnya masalahnya karena masalah konsumsi Pak Pendeta. Jadi tahun lalu waktu perayaan Natal, Ibu Ketua ingin konsumsinya itu nasi uduk. Tapi para anggota yang lain, Pak Pendeta berkeras harus nasi kuning. Nasi kuning. Geleng-geleng kepala. Oh, rupanya gara-gara nasi uduk dan nasi kuning. Lucu sebenarnya. Masalah kecil. Tetapi mereka kok bisa seperti itu? Bisa jadi Ibu Ketua memiliki usaha nasi uduk. Sehingga dia mementingkan kepentingan diri sendiri dan menyampaikan supaya nanti konsumsi harus nasi uduk. Kemudian anggota-anggota yang lain mungkin punya usaha nasi kuning. Sehingga dia bersikeras untuk mengusulkan supaya nanti konsumsi nasi kuning. Nah ini ayat yang ketiga ini. Mementingkan kepentingan sendiri. Ya. Memperhatikan kepentingannya sendiri. Ini yang mereka praktekkan. Sehingga terjadi perpecahan, saudara. Nah memang hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, itu bisa menimbulkan perpecahan. Itu bisa menimbulkan tidak tercapainya kesatuan dan persatuan dalam sebuah komunitas. Maka dari itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nasihat ini sangat penting buat kita. Supaya ke depan kesatuan dan persatuan kita ini tetap utuh dan terpelihara. Amin. 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 Dalam keluarga Amin, yes. itu, bukan Yes. hanya dalam Amin. komunitas di luar yang kita ikuti. Suami istri, ya, bisa bertengkar, bisa ribut. Gara-gara masalah kecil. Ada juga ceritanya. Suami istri baru menikah. Mereka ribut, bertengkar, dan sampai kepada kesimpulan untuk bercerai. Mereka pergi ke gembalanya yang memberkati mereka pada waktu itu. Belum lama ini, ya, belum ada sebulan. Mereka datang kepada gembala, Pak, kata si istri, saya udah nggak tahan lagi Pak sama suami saya. Berpisah, kata gembalanya. Iya Pak, nggak kuat lagi saya. Pokoknya kami mau berpisah aja. Tenang, tenang dulu, kata Pak Pendeta. Gembala ini kan harus memiliki hati sebagai seorang gembala untuk mengayomi jemaatnya. Tolong ceritakan dulu apa penyebabnya.
pasti ada solusi. Ya, segala sesuatu ada jalan keluar. Nanti kita doakan, kata Pak Pendeta. Datang istrinya, begini Pak Pendeta. Inilah dia kan, ibu-ibu kan gitu kan. Agak malu-malu dia. Begini Pak Pendeta. Setiap saya ke kamar mandi Pak, setiap saya mau sikat gigi Pak, saya melihat odolnya itu dipencet di tengah. Kuperbaiki Pak, dari bawah, kuperbaiki. Besoknya lagi saya mau sikat gigi, udah dipencet lagi dari tengah. Kuperbaiki lagi, perbaiki. Besoknya begitu terus Pak. Jadi saya nggak tahan lagi Pak sama suami saya. Masalah pencet odol. Gara-gara masalah pencet odol di kamar mandi, suami istri bisa bertengkar dan sampai mau bercerai. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka tidak memasukkan jiwa Kristus di dalam jiwa mereka. Yaitu jiwa yang seperti apa? Jiwa yang tidak mau mengesampingkan haknya. Si istri ini maunya harus rapi. Kalau laki-laki biasanya kan nggak seperti itu. Yang penting keluar odolnya kan, pencet. Dari mana kek? Dari tengah kek? Dari bawah kek? Tapi istri kan biasanya rapi gitu. Harus dari bawah. Masalah kecil membuat mereka bertengkar. Saudara. Bisa kita tertawa terhadap mereka. Tapi tidak tertutup kemungkinan hal itu bisa terjadi bagi diri kita, Bapak Ibu. Mungkin saudara, suami istri pasti punya pengalaman, ya. Kok bisa sampai ribut gara-gara masalah kecil. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena masing-masing orang mempertahankan hak. Tidak mau melepaskan haknya, saudara. Nah, ini yang penting, yang harus kita pahami. Kemudian, jiwa Kristus yang seperti apa lagi, Bapak Ibu, yang harus kita taruh dalam jiwa kita? Ayat yang selanjutnya dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya, yaitu jiwa yang rela untuk merendahkan diri. Nah, ini sesuatu hal yang gampang diucapkan, tapi tidak gampang untuk dilakukan, untuk merendahkan diri, saudara. Ya, pengalaman bahwa orang yang merendahkan dirinya itu selalu dikatakan orang yang lemah. Itu prinsip-prinsip dunia, saudaraku. Padahal di sini dikatakan Tuhan Yesus sendiri dia rela untuk merendahkan dirinya. Kenapa dia sampai rela untuk merendahkan dirinya? Karena dia ingin berbuat yang terbaik untuk yang lain. Dia mengesampingkan siapa dia sesungguhnya. Tetapi saudaraku, dunia menilai kalau orang yang merendahkan dirinya itu adalah orang yang tidak berguna. Tetapi Tuhan akan mengangkat orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara. Amen. Ini sesuatu yang sulit bagi juga jemaat di Filipi, saudara. Nasihat dari Paulus ini agak sulit mereka terima. Kenapa? Karena jemaat di Filipi ini, saudaraku, itu mereka adalah jemaat dari orang-orang Yunani, ya. Di mana orang-orang Yunani ini adalah orang-orang yang memiliki wibawa. Memiliki wibawa, mereka memiliki apa ya? Kalau orang Batak bilang asangapom, ya. Mereka orang yang berpendidikan. Jadi merendahkan diri itu bagi mereka hal yang tidak penting atau hal yang sangat tidak baik. Itu sebabnya Paulus menasihati mereka. Paulus sudah melihat hal itu di dalam kehidupan bangsa orang Filipi ini, saudara. Sehingga Paulus memberikan contoh, memberikan teladan Yesus, di mana Yesus sendiri adalah Allah, di mana Yesus sendiri ada kemuliaan Allah dalam dirinya, tetapi Yesus mau merendahkan diri, apalagi kita, apalagi orang Yunani, apalagi orang Filipi. Khususnya karena saya juga kembali orang Batak, ya, orang Batak ini juga paling sulit untuk melakukan ini, Bapak Ibu. Kenapa? Orang Batak itu adalah raja, ya. Semua raja, semua jadi bos. Itulah orang Batak.
Sehingga untuk merendahkan diri itu adalah suatu hal yang tidak masuk akal bagi mereka. Tetapi ini nasihat yang kita dapatkan dari Paulus kepada jemaat di Filipi yang juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yaitu supaya kita rela untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Sehingga kesatuan dan persatuan itu akan terpelihara dengan baik, saudara. Nah, mari kita introspeksi diri. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Tapi apakah kita orang yang rendah hati? Apakah kita orang yang mau rela untuk merendahkan diri? Tentu orang yang rela merendahkan diri memiliki kerendahan hati dalam hidupnya. Amin. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan buat kita. Untuk kita introspeksi diri, saudaraku. Apakah kita adalah orang yang sudah memiliki kerendahan hati dalam hidup kita? Ataukah kita orang sombong? Ataukah kita orang yang angkuh? Pertanyaan ini, mari kita jawab. Dan pertanyaan ini kiranya menjadi introspeksi bagi kita. Sejauh mana kita memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita. Dan kita minta Roh Kudus memimpin kita, supaya kita, jika dikoreksi, terdapat dalam diri kita bahwa kita adalah orang sombong, bahwa kita adalah orang yang tidak mau ditegur, maka kiranya pada sore hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, akan mengubahkan hidup kita. Karena satu-satunya yang bisa mengubah manusia bukanlah manusia. Ya. Sampai habis kata-kata yang kita sampaikan, nasihat-nasihat kepada anak-anak kita, kepada orang lain atau siapapun, itu tidak akan mampu untuk mengubah kehidupannya. Tetapi yang mampu mengubah kehidupan manusia adalah firman Tuhan. Amin. 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 Maka dari itu, miliki kerendahan hati seperti apa yang dimiliki Tuhan Yesus. Saya dan saudara harus mau rela untuk merendahkan diri. Ya. Dikatakan juga di ayat yang ketiga, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow. Ini bukan hal yang gampang lagi, saudaraku. Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Menganggap David lebih utama daripada saya. Menganggap Shirley lebih utama daripada saya. Menganggap Sis Nike lebih utama daripada saya. Itu tidak gampang. Wah, saya kan laki-laki. Saya kan hamba Tuhan. Saya kan pendeta. Omongan saya dong harus didengar. Hal-hal seperti ini harus kita rubah dalam kehidupan kita. Kita harus bisa merendahkan diri supaya apa? Supaya kesatuan dan persatuan bisa terpelihara di mana, di komunitas mana kita ditempatkan. Amin. Amin. Sampai lupa pertanyaan tadi. Pertanyaannya akan saya bacakan, saudara. Yang pertama, ya. Saudara simak baik-baik. Yang pertama, apakah kita merasa kurang puas ketika orang lain tidak mengetahui atau tidak menghargai kehebatan kita? Renungkan sekejap dalam pikiran saudara pertanyaan ini. Apakah kita merasa kurang puas ketika orang lain tidak mengetahui kelebihan kita atau tidak membanggakan kelebihan kita? Pertanyaan yang kedua, apakah kita sering merasa tidak senang ketika orang lain mendapatkan pujian dan bukan kita? Yang dipuji itu hanya Ibu Huta Barat, misalnya, ya kan? Pak David hanya puji si Anu, ya kan? Nah, apakah kita sering merasa tidak senang ketika Pak David, David memuji si Anu, kok bukan aku? Kita bertanya pada diri kita. Kalau ini masih ada, berarti kerendahan hati belum ada dalam diri kita. Mau dipuji, kita harus memiliki kerendahan hati. Ketiga, apakah kita adalah orang yang sangat sensitif ketika orang lain menertawakan kita, ya,
dan meremehkan kita? Apakah saudara sensitif ketika orang lain meremehkan saudara? Ketika chat yang kau bikin di grup itu, orang lain nggak lihat, orang lain nggak baca, orang lain nggak komen, gimana perasaan saudara? Apa saudara sensitif? Pertanyakan. Kemudian apakah kita adalah pribadi yang lebih ingin selalu dipuji orang lain daripada memberi pujian kepada orang lain? Kemudian bila kita melakukan kesalahan, saudara, apakah kita mudah untuk berkata, oh maafkan, saya yang salah? Atau dia yang salah? Dia yang berbuat? Buat saya, orang yang dewasa imannya adalah orang yang mendahulukan untuk minta maaf. Jika ada sesuatu kondisi, situasi di mana terjadi pertengkaran, di mana terjadi perpecahan, maka orang yang mendahulukan dirinya, walaupun dia benar, tetapi dia berkata, maafkan saya, maka saya angkat tangan dengan orang yang seperti ini. Bukan berarti kita jadi dilemahkan, bukan, saudara. Siapa yang direndahkan oleh dunia ini akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. 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 Jadi kita harus cepat-cepat. Firman Tuhan juga berkata, cepat-cepat saling berlomba untuk mendahulukan orang lain, memberi hormat terhadap orang lain. Sebab kalau masing-masing kita melakukan ini, maka keharmonisan itu akan ada. Jadi bukan berarti kalau itu disampaikan hanya saya yang melakukan. Pak Diman enggak. Bukan. Saya melakukan. Pak Diman melakukan. Kalau dua-duanya melakukan, gimana? Siapa yang rendah? Ada enggak yang rendah di situ? Enggak ada kan? Jika saya menganggap Diman itu lebih utama, dan Diman menganggap saya lebih utama, kan klop, saudara. Ini masalahnya, saya menganggap Diman lebih utama, Diman menganggap saya kroco. Atau Diman menganggap saya, kita ketemu, nggak tahu apa-apa. Ini yang perlu kita diri kita. Jadi jangan beranggapan karena kusanjung, ya, kusanjung engkau, Diman, ya. Ketika aku sanjung engkau, ya, akhirnya kau menganggap rendah dengan saya. Enggak. Jadi sama-sama, amin. Amin. Sama-sama mendahulukan, ya. Saya rindu, ya, komunitas kita ini tetap utuh. Amin. Komunitas kita ini terjaga dengan baik, tetapi kita mempraktekkan firman ini, kita mempraktekkan jiwa Kristus yang ada di dalam jiwa kita, yaitu mau merendahkan diri. Amin. Ya. Amin. Amin. Yang merendahkan diri, anggap dia nggak ada apa-apanya gitu loh. Nggak apa-apa. Kalau dunia juga merendahkan kita, nggak apa-apa. Tuhan pasti angkat kita. Kalau dia juga rendah, silakan. Merendahkan hati lebih bagus, pantas. Apa itu? Merendahkan hati. Dan ini firman Tuhan loh, Bu. Dia telah merendahkan dirinya. Jadi maksudnya merendahkan diri bukan berarti rendah diri, ya. Merendahkan diri bukan berarti orang itu rendah diri. Nah ini kesalahan. Makanya orang selalu bilang nggak boleh rendah diri, tapi rendah hati. Gitu. Rendah diri aja nggak boleh. Gimana dia mau rendah hati? Merendahkan diri aja nggak boleh, nggak mampu. Bagaimana hatinya bisa merendahkan hati? Nah jadi pengertiannya gitu, Bu. Ya, rela merendahkan diri. Ini firman di ayat yang ke-8. Coba Ibu baca ayat ke-8. Ibu Tabarak tadi itu kan?
Ya Bu, baca dulu Bu, ayat yang ke-8 Bu. Di mana dirimu Bu? Ditutup, mulai ditutup Alkitabnya. Tunggu dulu saya buka ya. Jangan ditutup dulu dong kita, Mas. Kita masih ibadah nih, Mas. Menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu disampaikan menusuk kita, masuk dalam diri kita, bukan berarti membuat kita menjadi tersinggung atau tertungging ya, tapi itu membersih diri kita. Amin. Yes. Tajam ya, masuk sampai lubuk hati yang paling dalam ya. Tapi nggak apa-apa, kalau tersinggung silakan, tapi jangan berlama-lama. Harus ada perubahan. Amin. Karena masih dalam daging. Udah ketemu belum? Atau saya bacakan ya. Dikatakan begitu, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ya. Ia telah merendahkan Yesus. Ya. Rela dia merendahkan dirinya. Bukan rendah diri Yesus kita, bukan. Tapi dia rela merendahkan diri. Jiwa yang seperti ini yang perlu kita miliki, saudaraku. Jika saya dan saudara direndahkan oleh manusia, Tuhan bisa meninggikan kita. Ya. Apa kata dunia, itu nggak penting buat kita. Tapi apa kata Tuhan tentang kita, itu yang terpenting bagi kita. Amin. Saya bacakan tadi. Yaitu mendukung ya komunitas atau program-program yang ada dalam komunitas kita, walaupun kita tidak dilibatkan di dalamnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini perlu buat introspeksi diri kita, saudaraku. Saya pernah mendengarkan perkataan seseorang, dikatakan orang Kristen yang sungguh-sungguh itu memang dikatakan harus menjadi orang Kristen yang mati rasa. Harus menjadi orang Kristen yang mati rasa. Gimana yang mati rasa itu, saudara? Ketika Arjon, kau jahat kau. Arjon, kau percuma kau, hamba Tuhan kau, begini-beginilah kau. Kalau ada kata-kata yang seperti itu yang kita dengar, kita mati rasa. Kalau ada orang yang membentak kita, kita menjadi mati rasa. Harus demikian, saudaraku. Dalam firman Tuhan dikatakan harus kita bisa menyangkal diri. Ya. Memikul salib. Itulah menjadi orang Kristen itu, saudara. Jadi jangan sedikit-sedikit mendengarkan hal-hal yang kita tidak suka, yang kita tidak senang atau menyinggung kita langsung respon, ya. Kita langsung naik darah. Perlu kita dikikis, saudara. Seperti saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu, mengeluarkan orang Mesir, orang Israel dari Mesir hanya cukup satu orang, yaitu Musa. Tetapi mengeluarkan sifat Mesir dalam kehidupan bangsa Israel butuh waktu 40 tahun. Ya. Demikian juga kita, saudaraku. Untuk kita bisa menjadi seperti Yesus, jiwa yang dimiliki Yesus, yaitu yang rela untuk merendahkan diri, itu bukanlah hal yang gampang. Kemudian, jiwa Kristus yang seperti apa lagi yang harus kita taruh dalam jiwa kita? Dikatakan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi serupa dengan hamba. Konsep hamba bagi pandangan dunia itu adalah orang yang rendah. Itu adalah pembantu dan dianggap rendah. Dan orang yang dilayani itu dianggap lebih terhormat. Itulah pandangan dunia. Tetapi di sini dikatakan Yesus itu rela mengambil rupa seorang hamba
Artinya apa? Dia rela menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Itulah jiwa Kristus. Itu sebabnya, saudara, tidak banyak orang yang mau menjadi pelayan. Karena apa? Karena konsep berpikir dunia. Orang yang melayani itu lebih rendah daripada orang yang dilayani. Sadar atau tidak sadar, paham ini masuk di dalam gereja, saudara. Sehingga akhirnya muncul tuan-tuan besar di dalam gereja. Yang sesungguhnya kita di dalam gereja itu adalah sebagai pelayan, melayani. Tetapi dunia memandang orang yang melayani, orang yang rendah. Sehingga terjadi, saudaraku, muncul di dalam gereja tuan-tuan besar. Itu yang Paulus lihat di jemaat Filipi. Mereka sudah mulai menganggap dirinya hebat. Mereka sudah mulai menganggap dirinya yang utama. Sehingga Paulus menasihati mereka supaya mereka meneladani Tuhan Yesus yang rela merendahkan diri, saudara. Itu bisa kita lihat. Bagaimana Tuhan menggoncangkan gereja. Bagaimana Tuhan membentuk hamba-hamba Tuhan yang besar. Ya, makanya terkadang saya kurang sepakat dikatakan hamba Tuhan besar. Si Anu itu hamba Tuhan besar. Waduh, udah mulai pemikiran itu yang dari hamba menjadi Tuhan besar. Kenyataannya apa? Gereja memanggil pendeta yang besar untuk datang berkhotbah. Kemudian pendeta besar itu memberikan targetnya sekali khotbah sekian juta. Waduh, lama. Kita menangis sesungguhnya praktek-praktek ini dalam kehidupan gereja Tuhan. Amin. Apakah saudara bisa melihat hal itu terjadi? Sangat nyata. Membuat konser-konser, membuat pembicara-pembicara terkenal. Bagaimana pembicara pendeta yang ada di desa? Oh, itu enggak dianggap, saudara. Ketika kita di kota membuat suatu KKR, ayo kita panggil pendeta yang ada di desa Sidikalang. Ayo kita panggil pendeta yang ada di desa Pangururan. Oh enggak, ayo kita panggil pendeta yang ada dari Jakarta. Pendeta si A, si B. Wah, kan bayarannya mahal. Gak apa-apa, nanti jemaat banyak yang hadir. Ketika jemaat banyak yang hadir, wah, maka akan pulang modal. Maaf, Dianggap saya katakan ini saya bukan untuk mau menghakimi Bapak Ibu. Tetapi ini adalah suatu kenyataan yang sudah masuk di dalam gereja, di mana seharusnya kita seorang hamba, seorang pelayan, tetapi sudah menjadi tuan-tuan besar. Sudah beralih fungsi. Yang seharusnya kita hamba, pelayan, tetapi kita menjadi tuan besar. Ingin dihargai, ingin dihormati. Ketika datang berkhotbah harus dijemput dengan mobil yang mewah, harus ditempatkan di hotel yang mewah. Mungkin hamba-hamba Tuhan bisa mendengarkan ini. Silakan masing-masing hamba Tuhan introspeksi diri supaya mau mengikut jejak Yesus yang mau merendahkan diri, menjadi hamba, Amen. bukan menjadi Tuhan besar di dalam gereja. Rendahkan hati masing-masing. Sehingga kesatuan dan persatuan itu utuh di dalam gereja di mana engkau ditempatkan, di mana komunitas engkau ada. Tetap ada kesatuan dan persatuan. Maka miliki hati yang dimiliki Yesus, yaitu jiwa yang mau melayani orang lain. Terakhir, saudara. Ini yang terakhir ya. Udah ada setengah jam. Gak apa-apa lah ya, kalau sampai malam. Jiwa yang seperti apa? Ya, jiwa Kristus yang seperti apa yang harus kita miliki, saudara, sehingga kesatuan dan persatuan itu bisa terpelihara dengan baik. Baik dalam keluarga kita, rumah tangga kita, baik dalam gereja kita, baik dalam komunitas yang kita miliki. Yaitu dikatakan ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib.
jiwa yang rela mengorbankan diri demi orang lain. Yesus rela mengorbankan dirinya demi saya dan saudara. Itulah jiwa Kristus. Itulah jiwa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Di mana kita harus rela mengorbankan nyawa kita demi orang lain. Kita rela mengorbankan nama kita demi iman percaya kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap memilih pilihan kita, yaitu tetap Yesus dalam kehidupan kita. Dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang ada sampai hari ini, saudara. Ada kesaksian teman saya. Dia berkata, karena di tempat dia sering razia-razia, ya, razia sehingga dia membelokkan jalan supaya dia jangan kena razia. Bukan razia SIM ya. Udah beda sekarang. Gak ada lagi razia SIM. Tapi razia itu kan paham lah kan? Paham nggak, saudara? Iya. Paham. Halo? Paham. Ini aja saya. Paham. Paham. Dia suntik. Masih ada di sini semua? Paham. Masih. Salam. Shalom. 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 Enggak ada suara ya? Ada suara. Ada. Apa dengar suara saya? Dengar. Kedengaran, Le. Lanjut aja, Le. Mantap. Bapak ini tak dengar suara kami. Mungkin lain nggak dengar suara kami, lain merasa bahwa ketika lain berbicara, jadi kita nggak dengar. Kan dengar suaranya bagus, lain. Halo teman-teman, masih dengar suara saya? Masih. Waduh, tadi nggak ada suara tadi, makanya saya bingung. Ada. Bagus kok, lain. Jernih banget suaranya. Inang. Udah yang keberapa ini? Yang terakhir ya? Tadi yang terakhir, poin terakhir lah yang bilang. Nah, yang terakhir itu di Semua. Tahu orang itu. ya. Tadi saya nggak dengar suara Bapak Ibu, jadi saya grogi. Waduh, jangan-jangan saya ngomong sendiri nih, gitu. Ya, jadi yang terakhir itu dikatakan di ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, inilah jiwa Kristus yang akan kita masukkan dalam jiwa kita, sehingga kesatuan dan persatuan dalam tubuh Kristus itu bisa terpelihara dengan baik. Nah, saya simpulkan khotbah firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Firman ini berulang-ulang saya baca, Filipi pasal yang kedua ini, berulang-ulang, dan saya minta tuntunan Tuhan agar saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan bisa juga melakukannya dalam kehidupan saya. Karena saya melihat hal itu tidak gampang, saudara. Untuk merendahkan diri tidak gampang. Untuk mengesampingkan hak itu tidak gampang. Ya, untuk rela sebagai hamba tidak gampang. Dan bahkan sampai mati tidak gampang. Tetapi itulah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di dalam Filipi. Nasihat yang diberikan Paulus supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Maka kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan tujuan itu akan tercapai jika kita masing-masing tidak mementingkan diri sendiri. Jika kita masing-masing mengutamakan orang lain lebih utama daripada diri kita. Jika pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam pikiran dan perasaan kita, maka saya percaya kesatuan dan persatuan itu
akan terpelihara dengan baik. Maka kita bisa hidup bersama sebagai keluarga Allah. Saudara dan masing-masing dalam keluarga sebagai suami istri bisa hidup bersama sebagai keluarga Allah yang utuh. Terus satu lagi tuh. Baru satu lagi. Ada suara berisik ya. Nah, itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan Bapak Ibu Saudara untuk sore hari ini. Dari Filipi pasal yang kedua ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Ya. Sehingga poin-poinnya yang sudah saya sampaikan, kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Memang kita masih dalam daging ya. Kalau dicubit masih sakit, terasa sakit. Tetapi kita belajar ya. Terus belajar dikikis. Kedagingan kita lambat laun Tuhan kikis, Tuhan habisi. Itu terjadi di antara kita masing-masing ya, di antara saya dan saudara, di antara saya dengan Pak David, di antara saya dengan teman-teman yang lain, saling bersentuhan. Itu proses yang harus kita hadapi, tetapi janganlah kita membawa ke dalam hati jika orang lain menegur kita, tapi kita terima dengan lapang dada, kita terima dengan rendah hati, supaya apa? Supaya kesatuan dan persatuan itu bisa terpelihara. Jika ada hal-hal yang dalam pengucapan ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan meluruskan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang melenceng. Dengan Roh Kudus kita akan ditolong, akan dibantu, akan dimampukan untuk boleh memahami lebih lagi. Saya terbatas, ya, waktu terbatas, tetapi kita tahu Roh Kudus tidak terbatas untuk mengajar kita, untuk mendidik kita. Maka sama-samalah kita belajar kepada Roh Kudus. Amin. Kita semua sama-sama belajar. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah Hamba sampaikan, yaitu bagaimana memelihara kesatuan dan persatuan di dalam komunitas sehingga boleh hidup bersama sebagai keluarga Allah. Bapa, mudah untuk mengucapkan, tetapi tidak semudah itu untuk melakukan. Oleh sebab itu hamba berdoa, kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Nasihat yang sudah diberikan Paulus kepada jemaat di Filipi Tuhan. Dan itulah juga nasihat yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami Tuhan tidak mencari-cari kepentingan diri sendiri. Untuk kami tidak hanya memperhatikan kebutuhan kami, kepentingan kami, tetapi juga kebutuhan orang lain. Untuk kami Tuhan dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada kami. Untuk kami dapat melepaskan hak kami ya Tuhan. Untuk kami dapat merendahkan diri Tuhan. Untuk kami dapat menjadi hamba yang benar, yang seturut kehendak-Mu. Bukan menjadi tuan-tuan besar Tuhan. Dan yang terakhir kami dimampukan untuk rela mati demi iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan. Berkati komunitas kami ini Tuhan. Biar kami boleh menerapkan firman ini di dalam komunitas kami Singa Yehuda. Sehingga ke depan semakin indah di dalam Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami, Pak Komjen
Kami juga rindu beliau boleh bersama-sama kami di Zoom ini Tuhan, untuk memberikan kekuatan-kekuatan bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak David Tuhan, sebagai owner yang memimpin grup ini. Tuhan taruh hati seorang hamba kepada beliau Tuhan. Tuhan taruh jiwa Kristus yang kami pelajari hari ini di dalam jiwa beliau Tuhan. Dengan demikian setiap kami juga, anggota-anggota yang ada, boleh terpelihara kesatuan hati di dalam komunitas kami ini. Terima kasih, saling memaafkan satu dengan yang lain. Tidak gampang tersinggung Tuhan, tetapi membenahi diri. Itulah yang kami rindukan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. 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 Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Amin. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Pasti saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan meresapi setiap pesan yang tadi Lai Arjo sampaikan akan membuat hati kita mau belajar lebih dan lebih lagi untuk menjadi seperti Kristus. Amin. Amin. Baik. Beberapa pengumuman kepada kita semua. Seperti yang sudah kita lihat di grup, pelayanan HEM atau Healing Essential Ministry, saya menganjurkan jika Bapak Ibu memiliki teman, saudara, keluarga, atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang membutuhkan pelayanan ini, silakan menghubungi Dr. Gigi Erika, karena pelayanan Healing Essential Ministry ini sangat baik buat kita semua. Saya banyak mengkonseling orang-orang yang saya lihat dari kehidupan luarnya begitu sempurna, tetapi di dalamnya hancur, berkeping-keping. Ada banyak di antara kita, termasuk saya, kita sering menggunakan topeng-topeng dalam hidup ini untuk memberi impresi kepada orang lain bahwa kita baik-baik saja, bahwa kita hebat, bahwa kita tahu segala-galanya. Tetapi di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, saudara. Apa yang kita sembunyikan dengan memakai topeng-topeng, cepat atau lambat akan menghancurkan hidup kita. Itu sebabnya saya sangat menganjurkan saudara yang membutuhkan pelayanan Healing Essential Ministry ini untuk ambil bagian. Dan juga untuk setiap doa yang
dibagikan di grup baik oleh Dr. Rosa, Margaret, dan Dr. Gigi Erika. Coba mulai praktekkan. Saya pribadi dan Pak Diman di sini, kami setiap hari doa syafaat dari hari Senin sampai Jumat. Memang kami selalu berdoa apa yang Tuhan taruh di hati kami, dan juga ada beberapa list doa yang dari anggota, mungkin dari siapapun yang minta didoakan, kami selalu taruh di list. Tapi dengan doa, buku doa yang dibagikan oleh Dr. Rosa kemarin, terima kasih Dr. Rosa, ini sangat powerful sekali. Ada setiap bagian dari buku doa ini yang kalau kita naikkan, kita doakan, kita perkatakan, powerful sekali. Karena doanya bukan lagi doa dari keinginan jiwa manusia, karena firman Tuhan. Jadi berdoa sesuai dengan firman Tuhan itu akan sangat powerful sekali. Jadi di sini contohnya ada doa Mazmur 91, doa pagi, doa petang, doa untuk keuangan, doa untuk kesehatan, doa untuk peperangan rohani. Semua isinya firman Tuhan dirangkai dalam bentuk doa. Saya anjurkan Bapak Ibu untuk mengcopy, ngeprint setiap doa-doa yang sudah dibagikan oleh baik Dr. Rosa, Dr. Gigi Erika maupun Dr. Margaret. Saya pribadi sangat diberkati, saya anjurkan Anda untuk diberkati juga. Jangan sampai cuma saya yang diberkati, Bapak Ibu juga harus diberkati ya. Dan jangan lupa jika membutuhkan pelayanan Healing Essential Ministry, segera hubungi Dr. Gigi Erika. Pengumuman yang kedua, puji Tuhan atas hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus kepada penasihat kita Bapak Jenderal Dharma Pengurun. Kita Singa Yehuda memiliki grup baru namanya Singa Yehuda for Ismail. Jadi grup ini kita dedikasikan untuk saudara-saudara kita dari Bani Kedar dan Nebayot yang dulu mereka di kepercayaan yang lama, namun terang Roh Kudus telah menerangi hati mereka sehingga mereka berbalik dari menyembah Allah yang tidak dikenal menjadi menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Buat Bapak Ibu yang tergerak untuk menjadi pengajar di grup ini, silakan mendaftarkan kepada saya, japri saya, karena grup ini membutuhkan pengajar yang rohaninya sudah dewasa dan kalau boleh memiliki pengalaman juga melayani orang-orang dari suku Kedar Nebayot, dan tentu saja terpanggil untuk juga melayani bagi saudara-saudara mantan sepupu kita dari keturunan Ismail. Amin. Di grup itu sudah ada beberapa orang yang memang dulunya kepercayaan lama. Ya. Berikutnya adalah saya menghimbau kepada para pendoa khususnya, dan kalau boleh semua anggota Singa Yehuda, pada saat ibadah, pada saat ada ibadah ikut, ya. Dan khusus untuk pendoa mandatori ya, wajib. Para pendoa dan gembala sebenarnya wajib ikut ibadah setiap hari Sabtu. Kenapa? Kita sebagai gembala pasti butuh yang namanya selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan, diisi pelita kita oleh minyak dari Tuhan untuk kita bagikan kepada anggota-anggota kita. Seorang gembala harus level rohaninya lebih, pengetahuannya lebih dari rata-rata anggota yang digembalakannya. Untuk itu Bapak Ibu saya anjurkan setiap gembala-gembala, para pendoa wajib ikut ibadah di link Zoom. Amin. Minggu depan, Sabtu depan saya berharap Pak Sentot, Pak Jonathan, dan lain-lain gembala yang lain ikut di ibadah. Amin. Minggu depan kita akan dilayani oleh pendeta Bapak Editan. Kita juga berharap Bapak Editan hadir dalam setiap ibadah Zoom kita. Dan kita berdoa Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayan-pelayan firman di grup Singa Yehuda. Amin. 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 Baik. Dan ucapan terima kasih sekali lagi juga saya ucapkan kepada Dr. Rosa yang nanti pada tanggal 3 Juli di ibadah kita yang pertama di ibadah pemulung. Puji Tuhan. Ya, tanggal 3 Juli nanti ibadah pertama kita, ibadah perdana di pelayanan pemulung. Bagi Bapak Ibu yang mau membantu pelayanan ini,
silakan japri saya atau Pak Diman, karena kami membutuhkan orang-orang yang lebih, ya. Sementara ini untuk tanggal 3 Juli yang sudah konfirmasi akan membantu adalah Dr. Rosa. Artinya terjun ke lapangan, ya, bukan hanya membantu dalam hal materi atau barang seperti itu. Kami membutuhkan sebenarnya kehadiran fisik untuk membantu kami di tim pusat, lebih daripada dana dan lain sebagainya. Iya, terutama yang di Jabodetabek, please, kalau terpanggil, terbeban, silakan gabung bersama kami. Amin, haleluya. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih. Mari kita tutup ibadah kita ini dengan doa berkat. Kita naikkan, kita tengadakan tangan kita di hadapan Allah Bapa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah sore hari ini, Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa, Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tibalah saatnya, Bapa, kami menerima berkat. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam persekutuan Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. And see my soul, my Savior God. How great thou art. How great thou art. Exceeds my soul, my Savior God. How great thou art. How great thou art. My soul, my Savior God. How great thou art. 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 Haleluya. Sampai jumpa Sabtu depan. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom, terima kasih. Tuhan memberkati semua. Thank you. Shalom. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa Sabtu depan semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. kesaksiannya Ibu Terima Uli. kasih kesaksiannya. Memberkati. Tuhan memberkati. Semoga tetap kuat Ibu Yuli, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Halo Sis Nike.